Biologi seluler. Sel merupakan struktur dasar organisme dan semua sel itu tercipta dari pembagian sel lainnya. Semua organisme hidup merupakan sel tunggal atau organisme multiseluler yang terdiri dari banyak sel yang bekerja sama. Karakteristik struktural dan fungsional dari berbagai jenis sel ditentukan oleh sifat protein yang ada. Sel dari berbagai jenis itu mempunyai fungsi yang berbeda karena struktur sel dan fungsinya memiliki saling keterkaitan yang erat. Maka jelas bahwa sel yang sangat tipis tidak cocok untuk fungsi pelindung, sedangkan sel tulang tidak memiliki struktur konduksi impuls saraf yang tepat. Nah, dua jenis utama sel hidup itu ada yang namanya sel eukariotik dan sel prokariotik. Di sini akan saya jelaskan ciri-cirinya masing-masing dari sel eukariotik dan sel prokariotik. Nah, sel eukariotik itu memiliki ciri bahwa sel hewan dan tumbuhan yang lebih tinggi dan beberapa organisme per sel satu seperti jamur, protozoa, dan mayoritas alga. Kemudian ciri yang kedua itu lebih besar. Ciri yang ketiga memiliki anatomi dan organisasi intraseluler yang lebih luas. Yang keempat, memiliki seperangkat kompartemen intraseluler yang dibatasi membran, disebut organel, yang mencakup nukleus yang didefinisikan dengan baik. Kemudian juga memiliki beberapa atau banyak kromosom. Nah, kemudian yang sel prokariotik itu memiliki ciri yang pertama, sel yang termasuk jenis ini antara lain cyanobacteria atau ganggang biru hijau, bakteri dan rickettsia. Yang kedua, tidak mengandung organel. Yang ketiga, material nuklir tidak terbungkus oleh membran nuklir. Yang keempat, ditandai dengan tidak adanya nukleus yang berbeda. Yang kelima, inti membawa informasi genetik dalam satu kromosom melingkar. Kemudian yang terakhir, mereka kekurangan protein atau histones yang pada sel eukariotik berkaitan dengan DNA yang terlibat dalam lingkaran DNA. Ya, semua fungsi tubuh itu bergantung pada sel, sehingga biologi seluler merupakan bagian integral dari pemahaman mengenai penyakit. Oleh karena itu, sebelum masuk pada mekanisme adaptasi sel bagian ini, akan membahas lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan sel.